balik lagi sama gua di sisi lain dunia. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus ya. Gue doain yang terbaik buat kalian semua, timnya sisi lain. Hari ini gue udah siapin konten yang bakal bikin kalian merinding disco guys. Serius, ini bukan main-main. Kita bakal ngebongkar aksi-aksi paling gila, paling nekat, paling ekstrem dalam menangkap ular raksasa di seluruh penjuru dunia. Kalian pikir nangkap ular itu cuma pakai tangan kosong atau karung? Salah besar. Ini levelnya udah beda, guys. Kalian siap-siap aja melotot, lihat gimana orang-orang ini beraksi. Kita nggak lagi ngomongin ular biasa yang ada di kebun belakang rumah, tapi monster-monster melata yang ukurannya bisa bikin mobil kelihatan kecil. Penangkapan yang akan kita bahas ini bener-bener di luar nalar. Mereka sampai harus nurunin alat-alat berat yang biasanya buat ngebangun gedung pencakar langit loh. Bayangin, ekskavator. Oke guys, kita mulai dari tempat yang paling liar di muka bumi, hutan Amazon. Tempat ini udah kayak rumahnya para monster. Dan salah satunya adalah ular raksasa yang bikin bulu kuduk berdiri. Bayangin aja, kalian lagi jalan di tengah hutan lebat, tiba-tiba nemu ular yang panjangnya lebih dari 8 meter. Ini bukan lagi ular, ini kereta api hidup guys. Kejadian ini dialami sama sekelompok peneliti yang lagi melakukan ekspedisi di pedalaman Amazon. Mereka nemuin ular ini terperangkap di area rawa-rawa berlumpur yang pekat banget. Ular ini kemungkinan besar seekor anaconda, kelihatan lemas dan nggak bisa gerak. Lumpur tebal di sekelilingnya udah kayak semen basah yang mengeras. Tim peneliti ini sadar, mereka nggak mungkin bisa ngangkat monster ini sendirian. Tenaga 10 orang dewasa pun kayaknya nggak bakal cukup. Ini bukan soal keberanian lagi, tapi soal fisika guys. Berat ular sebesar itu bisa mencapai ratusan kilogram. Ditambah lagi dengan isapan lumpur yang kuat banget. Mereka dalam posisi yang sulit, mau ditinggalin kasihan, mau ditolong nggak punya kekuatan. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan penuh pertimbangan, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Mereka menghubungi markas terdekat dan meminta bantuan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan pawang ular atau tim SAR biasa, tapi mereka minta dikirimkan alat berat. Iya, kalian nggak salah dengar. Sebuah ekskavator mini yang biasa dipakai untuk proyek konstruksi kecil harus diterbangkan dan diangkut susah payah menembus lebatnya hutan Amazon. Ini adalah misi penyelamatan yang logistiknya rumit banget. Proses pengangkutan ekskavatornya aja udah jadi satu cerita sendiri. Tapi puncaknya adalah saat alat berat itu tiba di lokasi. Dari hutan belantara, sekarang kita pindah ke area pemukiman guys. Tapi jangan salah, meski di tengah keramaian, monster juga bisa muncul kapan aja. Kejadian ini terjadi di sebuah desa di Asia Tenggara. Seorang pemilik rumah curiga karena sering dengar suara-suara aneh dari bawah rumah panggungnya. Awalnya dia kira cuma tikus atau kucing, tapi lama-lama suaranya makin besar dan aneh. Karena penasaran dan mulai takut, dia akhirnya manggil beberapa tetangga buat ngecek. Pas mereka ngintip ke kolong rumah yang gelap, mereka langsung kaget setengah mati. Yang mereka lihat bukan tikus, tapi sisik ular seukuran piring makan. Ternyata, seekor ular piton raksasa panjang diperkirakan 7 meter udah bikin sarang di bawah lantai. Seluruh warga desa langsung geger dan panik. Gimana caranya ngeluarin monster sebesar itu dari ruang yang sempit? Tim penangkap ular lokal pun dipanggil. Tapi setelah melihat situasinya, mereka langsung geleng-geleng kepala. Ular itu melingkar di antara tiang-tiang penyangga rumah. Kalau dipaksa ditarik, risikonya terlalu besar. Ular bisa jadi agresif dan menyerang. Atau lebih parahnya lagi, bisa merusak struktur rumah. Ini dilema banget, bahaya ular versus rumah yang bisa ambruk. Setelah semua cara manual dianggap terlalu berisiko, akhirnya muncul ide gila. Bongkar paksa sebagian rumah pakai alat berat. Keputusan ini diambil demi keselamatan semua orang. Nggak lama kemudian, sebuah backhoe alias beko datang ke lokasi. Pemandangan aneh. Alat konstruksi super besar masuk ke perkampungan padat penduduk. Kalau tadi kita udah lihat alat berat di darat, sekarang kita naik level guys. Kita ke udara. Kali ini, lawannya bukan ular biasa, tapi ratu dari segala ular, anaconda. Cerita ini datang dari sebuah lokasi terpencil di Amerika Selatan, di mana sebuah tim peneliti menemukan seekor anaconda dengan ukuran yang mecahin rekor. Ular ini ditemukan di sebuah sungai yang arusnya deras dan dikelilingi tebing-tebing curam. Lokasinya benar-benar mustahil dijangkau lewat darat. Para peneliti ini sebenarnya nggak berniat menangkap si anaconda. Mereka cuma mau pasang alat pelacak buat mempelajari perilakunya. Masalahnya,
Gimana cara ngedeketin dan nanganin ular seberat ratusan kilogram di medan yang sesulit itu? Ular anaconda ini panjangnya diperkirakan lebih dari 9 meter guys. Diameter badannya aja lebih besar dari pinggang orang dewasa. Setelah memutar otak, solusi yang masuk akal adalah menggunakan helikopter. Helikopter bukan cuma buat transportasi tim, tapi juga jadi alat bantu utama operasi. Rencananya, tim turun di dekat lokasi menenangkan ular dengan obat bius dosis rendah, lalu mengikatnya ke jaring khusus untuk diangkat. Hari tiba deru baling-baling helikopter memecah keheningan. Tim turun dari helikopter menggunakan tali, persis kayak pasukan khusus. Mereka mendarat di bebatuan licin di tepi sungai. Di dalam air, sang monster hijau raksasa sedang menunggu. Ahli biologi menembakkan panah bius ke tubuh anaconda. Momen krusial. Dosisnya harus pas. Kalau terlalu sedikit, ularnya bakal ngamuk. Oke guys, dari aksi udara yang bikin deg-degan, kita balik lagi ke darat. Tapi kali ini, situasinya beda. Ini bukan soal penangkapan, murni operasi penyelamatan. Kejadian ini terjadi di sebuah area penebangan kayu, atau di perkebunan besar. Para pekerja dikejutkan saat memindahkan tumpukan kayu gelondongan raksasa. Di tengah tumpukan, mereka menemukan ular sanca kembang jumbo yang terjebak. Ular sepertinya lagi nyari tempat sembunyi. Atau mungkin lagi berjemur. Akibatnya, sebagian badannya tertimpa dan terjepit kayu berat. Ular jelas kesakitan dan tak bisa bergerak. Para pekerja bingung, menggeser kayu dengan tangan mustahil. Mereka juga tahu ular yang ketakutan bisa sangat berbahaya. Seekor sanca sebesar itu punya kekuatan lilitan yang mengancam. Situasi sangat dilematis. Mandor ambil keputusan. Panggil alat berat. Nggak lama, sebuah ekskavator datang. Operatornya fokus, tegang. Dia harus pakai capit ekskavator untuk mengangkat kayu satu persatu. Guys, kalian pernah bayangin nggak? Lagi kerja ngebangun gedung, tiba-tiba pas lagi gali tanah, yang keluar bukan cuma tanah dan batu, tapi kepala ular raksasa. Sumpah, ini bal jadi hari terakhir gua kerja di sana. Tapi kejadian horor ini beneran terjadi di sebuah proyek konstruksi besar. Para pekerja lagi sibuk mengoperasikan ekskavator untuk menggali fondasi bangunan. Tiba-tiba operatornya merasakan ada yang aneh. Tanah yang diangkat terasa lebih berat dan liat dari biasanya. Pas dia angkat bucket ekskavatornya, semua pekerja yang ada di sekitar langsung teriak dan lari tunggang langgang. Di dalam bucket yang penuh tanah itu, menggeliat sebagian badan ular super besar yang warnanya mirip sama tanah. Operator ekskavator itu sendiri kaget setengah mati. Dia langsung berhenti dan gak berani gerak. Ternyata, tanpa sengaja, dia udah menggali sarang seekor ular raksasa yang lagi tidur nyenyak di bawah tanah. Situasi langsung jadi kacau. Proyek dihentikan sementara. Semua orang takut mendekat. Ular itu, yang sebagian badannya masih terkubur di dalam lubang galian, mulai bergerak agresif. Nah, untuk penangkapan terakhir ini, lokasinya mungkin yang paling gak terduga dan paling krusial. Guys, bandara. Iya, Bandar Udara Internasional yang sibuk. Bayangin aja, seekor ular raksasa tiba-tiba nyasar dan masuk ke area landasan pacu. Ini bukan cuma bahaya buat si ular atau orang di sekitar, tapi ini ancaman serius bagi keselamatan penerbangan. Satu ular bisa menyebabkan insiden yang melibatkan pesawat berpenumpang ratusan orang. Gila kan? Kejadian ini dilaporkan terjadi di sebuah bandara yang lokasinya berdekatan dengan area cagar alam rawa-rawa. Petugas menara kontrol yang lagi memantau landasan lewat kamera CCTV melihat ada objek aneh yang panjang dan bergerak melintasi aspal. Awalnya mereka kira itu cuma sampah atau kabel yang lepas. Tapi setelah di-zoom, mereka semua syok. Itu adalah seekor ular piton super besar yang lagi santai jalan-jalan di tengah landasan pacu. Kode merah langsung diaktifkan. Seluruh aktivitas penerbangan di landasan itu langsung dihentikan. Pesawat yang mau mendarat dialihkan, yang mau lepas landas disuruh tahan. Ini menyebabkan delay dan kekacauan. Tapi keselamatan nomor satu. Tim keamanan bandara dan petugas darat langsung dikerahkan ke lokasi. Tapi, pas mereka sampai dan lihat sendiri ukuran ularnya, mereka sadar ini di luar kemampuan mereka. Gila, gila, gila! Gimana guys? Merinding nggak lihat aksi-aksi nekat barusan. Dari yang diangkat pakai ekskavator di tengah hutan, dibongkarin rumahnya, sampai diangkut pakai helikopter. Ini bener-bener bukti kalau di dunia ini banyak banget hal-hal di luar nalar yang terjadi. Gue sendiri pas ngumpulin materi ini sampai geleng-geleng kepala. Salut banget sama keberanian dan dedikasi orang-orang di video tadi, yang gak cuma mikirin keselamatan manusia, tapi juga peduli sama nasib para satwa liar ini.
Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Dukungan kalian adalah semangat buat gua untuk terus nyari dan ngebongkar sisi-sisi lain dunia yang lebih gila dan lebih seru lagi. Kalau kalian suka sama video ini dan merasa terhibur sekaligus tegang, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya ya. Dan coba deh, tulis di kolom komentar. Menurut kalian penangkapan nomor berapa yang paling ekstrem dan bikin jantung kalian mau copot? Gue pengen banget baca semua komentar kalian. Dan yang paling penting, buat kalian yang baru nemu channel ini atau yang belum subscribe, ayo dong, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video-video gokil dari sisi lain selanjutnya. Ingat, guys, selalu waspada dimanapun kalian berada. Tapi juga jangan lupa untuk selalu menghargai makhluk hidup lain di sekitar kita.